kamu aja. Kemana ya? Depan terus ya, depan sini kita. Di depan boleh dong. Sini kan terus. Oke, sebelumnya karena kalian belum pada kenal sama Ibu, perkenalkan nama Ibu Aulia Sari. Di sini Ibu sama teman Ibu dari Universitas Negeri Jakarta yang akan belajar bersama kalian pada hari ini. Jadi mohon untuk bisa aktif ya. Ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kagak bias. Terus ada seni rupa. Betul banget. Ini udah sempat dikasih tahu sama wali kelasnya sebelumnya? Iya udah. Bawa krayonnya. Saya mau pensil warna. Oh ya betul, boleh juga sama. Sama-sama mau mewarnai pensil, boleh pensil. Oke, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa untuk membuka pelajaran. Boleh Kak Rifki Sebelum kita mulai pelajaran, anak baik itu berdoa mulai. Amin. Nah, aku mau ngasih satu. Tadi pagi siapa yang ngelihat di rumahnya ada benda-benda yang ada motifnya? Atau mungkin kalian bawa barang-barang yang ada motifnya? Enggak. Kalian pernah lihat nggak barang-barang yang bermotif? Pernah apa? Siapa? Apa? Coba dimulai. Anak-anak ngelihat atap. Betul. Atap. Ada yang ukiran-ukiran apa lagi? Jesse. Nama kamu siapa? Adrian, Davina, betul. Pinter, Jesse juga ada apa? Devina. Aduh, aku jadi lupa mengingat nama-nama. Devina, Adrian, Radif. Ya betul, tadi yang disebut sama teman-teman semua. Nah, pada hari ini, tentu tadi kata anak-anak kita akan belajar tentang ragam hias. Kalau misalkan ibu kasih gambar ini, apa yang membuat gambar ini itu lebih menarik? Apa coba? Kalau ngomongnya lebih berani lagi apa? Karena ada ragam hiasnya katanya. Karena ada ragam hias, betul, Radif. Ada lagi? Ada Borobudur, ada Borobudur, Ada Borobudur, ada hiasan Borobudurnya, elemennya ya. ada gadang, ada di gadang. Betul semua Radif. Apalagi tadi motif Ada uang, ada uang. Kalau ibu taruh huruf doang kan bosanin ya, jadi kayak ya udah huruf doang kawasan gitu. Ini ada warna betul, ada warna ini juga termasuk contoh. Itu ada iPad. Jadi jadi kalau kalian simpulin dari gambar ini apa sih fungsi ragam hias itu? Untuk Betul, beberapa tadi nama kamu? Adrian sama ya? Adrian. Oke betul Adrian, keren. Apa lagi? itu biar tambah mantep. Tambah mantap gambarnya. Iya boleh, betul. Radif. Ada lagi? Biar bagus, betul. Siapa nama kamu?
gambarnya ya, karyanya. Nah, program hias itu apa? Ada yang tahu atau mungkin motif? Iya, boleh, betul tadi sama kayak Brian Bella. Terus ada lagi? Gak ada. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya, apa sih itu ragam hias? Nah, pengertian dari ragam hias sendiri adalah sebuah karya yang dihias bangunan tradisional. Betul, itu salah satu bentuknya. Tapi ragam hias itu definisinya secara keseluruhan itu adalah sebuah karya yang dihias untuk bisa lebih indah gitu secara tampilannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, nah untuk ragam hias sendiri itu biasanya disusun sama pola-pola tertentu, ada unsur-unsurnya untuk bisa membuat ragam hias. Ada yang tahu nggak unsur-unsur dari pola ragam hias itu apa aja? Unsur-unsur dari ragam hias itu ada apa aja? Unsur-unsur ragam hias itu biasanya terbentuk dari apa? Apa? Titik bidang. Kamu siapa namanya? Ini Alfian nih. Alfian. Oke, boleh aku di situ dulu. Apa? Garis. Nilai. Jadi nggak apa-apa kalau nggak berani dulu untuk menjawab gitu. Oke, tadi udah pertanyaan yang menjawab, ada lagi? Uang memang ada motifnya ya. Ya boleh deh, takdir. Tapi sebenarnya secara keseluruhan polanya itu dibagi menjadi 4 ya. Unsurnya itu dibagi menjadi 4. Ada pola itu adalah susunan motif-motif seperti ini disusun. Ya. Terus yang kedua itu adalah bentuk. Jadi biasanya ragam hias itu ada bentuknya. Misalnya mau bentuk hewan, bentuk bunga, itu juga bentuk, itu termasuk unsurnya. Terus yang ketiga tadi yang betul disebutin sama tadi apa? Garis betul. Terus yang keempat itu adalah warna. Jadi tahap finishingnya itu merupakan unsur dari ragam hias. Tadi kalau kita bahas nih ragam hias itu bisa ketemu di mana aja? Tadi seperti disebutin di awal sama anak-anak sekolah. Bisa rumah, iya betul. Wisata betul. Wisatanya di mana tahu? Di Borobudur betul. Iya betul, di Padang. Di Taman Mini ya itu lebih banyak ya. Betul, tadi yang udah disebutin sama anak-anak semua. Kalau misalkan ragam hias itu bisa ditemui di lingkungan sekitar kita, di rumah, di sekolah, bahkan kalian juga kadang pakai baju batik kalau hari Kamis. Ya, nah itu juga termasuk contoh dari ragam hias. Kalian Kamis pakai batik? Oh, Rabu ya? Selasa. Nah, iya itu termasuk salah satu contoh dari ragam hias. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Nanti Ibu akan kasih medianya untuk kalian diskusi, tapi boleh nggak kalian agak mendekat sedikit. Jadi nanti per kelompok ini kelompoknya dibagi dari Alfi, dari Kak Sandra, lagi satu. Ada yang 4, 3, 3. Jadi dibaginya dari samping ya, kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Ini di sini
Jadi nggak berkelompok. Tapi aku ini mau tanya dulu, persiapan dari kelompok 3 udah siap belum untuk membuat seragam dia? Ya, kelompok 2. Suara sih. Siap. Ngejawab keren, bukan kelompok 1 kan? Dua orang kan? Dua aja lagi mana tadi tuh barengan tuh. Siap atau enggak? Siap. Kamu kenapa? Gimana? Kamu lagi sakit? Enggak. Ya udah, ibu bagikan ini sendiri-sendiri, kerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Tadi langkah-langkahnya bisa kalian lihat di media pembelajaran inovasi. Di situ langkahnya pertama adalah menentukan jenis seragam hias. Jadi kalian tentukan dulu ya, sampai nanti dulu sampai kita cuma sampai ke poin 5. Coba Radif, coba tadi ibu ngomong dia sampai poin berapa? Poin 5. Jadi tekan ya, ada lagi yang bertanya, kita sampai poin berapa guys? 5. Yang belakang, tahu kita sampai poin berapa? Dengan langkahnya? Poin berapa? Kita sampai langkah berapa ini? Ngerjainnya. Jadi nanti ibu kasih lembar kerja, kalian kerjainnya cuma sampai langkah berapa? Tadi ibu nyebutinnya. Coba kelompok 3. Dari langkah kita nyusun seragam hias, itu sampai poin berapa? Betul. Poin kelima ya. Kita nggak sampai tahap mewarnai. Tahap mewarnai itu ada di pertemuan berikutnya. Oke. Coba lebih kondusif lagi. Tepuk diam. Oke, duduk yang rapi. Duduk. Siapa namanya? Asro. Tadi perempuan siapa namanya? Oh, Asro. Panggil Kenapa? Ya udah. Tolong dikondusif lagi ya. Boleh agak berjarak sedikit untuk menggambar. Boleh agak berjarak sedikit. Kelompok 3 boleh agak berjarak sedikit. Udah. Tetap ini jaraknya sedikit dong. Kembali lagi ke bawah. Ini lagi. Boleh yuk. Yang belakang ikutin barisan ini nih, yang depan. Apa? Ya, gambar. Boleh diikutin atau sih? Kamu? Iya, itu samain. Ya, sebelah sini itu samain ya. Yang belakang samain atau sisnya? Ikutin depannya, ikutin depan. Oke, udah ya. Jadi tolong digambar. Nih, ditulis dulu nama dan tanggalnya di perto belakang. Adrian, bola perto belakang. Gambarnya ke belakang aja. Beda barisan sini sama barisan sini. Ini tuh ya. Udah. Oke, ibu kan sudah di ini kertas. Ada yang belum dapat? Udah semua ya? Oke, boleh diperhatikan dulu. Anak-anak boleh diperhatikan. Jadi, di situ kan ada 7 langkah. Yang kita kerjakan hanya 5 langkah sampai tahap apa? Di poin kelima. Gak usah lebih dari belum dapat. Nih. Iya, aku juga jelasin dulu ya. Jadi, kita akan buat motif sesuai langkah-langkah yang tadi ada di media pembelajaran inovasi. Kalian boleh bebas mau gambarnya di gemuan, di badan baju, atau di keran. Buat sekreatif mungkin seperti ini. Misalnya kan ini ada beda-beda motif nih, kanan sama kiri, atau mungkin tangannya beda, bunga-bunga di sininya garis-garis. Nah itu kalian tentuin sendiri. Mau pakai jenis seragam hias apa? Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bebas. Ada pertanyaan? Masih belum paham? Pusing kenapa Bella? Ada pertanyaan nggak dari penjelasan ibu? Ada nggak? Nih, oke. Kalau misalnya ada yang bertanya nggak tadi? Tunjuk dari ibu. Adrian? Aman? Adrian? Aman nggak tadi? Aman, kamu aman? Kamu aman?
Iya, itu juga ada motifnya. Itu orang itu kan. Apa? Ya itu juga termasuk tahu kan ada baju apa ya? Betul. Ada baju apa? Nggak perlu yang susah, yang gampang aja mungkin kayak geometri garis atau mungkin gelombang gitu kalian bisa lihat sih bulat-bulat itu juga termasuk ragam hias dari geometri ya karena Kalau simetrisnya nggak digambar nggak apa kan bebas kalian mau pilih apa. Oke, ada lagi yang mau tanyain yang masih bingung mau gambar apa? Ini nih bolanya coba. Kalau kalian masih bingung mau gambar apa? Oke, tapi ya, harus gambar dari tangannya sendiri, karya kita sendiri. Boleh, nggak harus semuanya kok, boleh pilih salah satu atau mungkin tepinya aja atau gambar rumahnya aja boleh. Benar coba, gue mulai ya. Ini namanya kalau gambar apa? Oke, tapi nggak jadi. Oh iya jadi. Jadi itu di sini ya, ini lagi, bunga lagi, jadi nggak sebelah kanan doang. Nanti jadi begini. Iya betul bagus. Jadi ini gambar pola apa kalau kayak gitu? Pola jenis seragam hias apa? Apa kalau bunga? Bunga dari apa? Flora. Flora ya. Karena dari bunga. Bagus, jadi bisa bikin bunga Bunga. yang simetris. Nggak perlu simetris, kamu boleh kok pakai yang ini yang asimetris yang nggak terlalu sama. Boleh beda gitu boleh. Gak bisa gambar kayak gini Nah tapi ini bagus. Semua. Aman. Oke, kalau kesulitan bilang ya angkat tangannya. Nah, coba ini bisa inspirasinya dari dia di kelas-kelas ini nih, karena kelas ini juga banyak mungkin seragam hiasnya. saya bingung. Bingung? Coba dilihat lagi. Boleh. Karena itu masuk lagi masuk olahraga hias apa kalau kayak orang-orang figuran nih. Betul, keren. Jadi udah pada paham nih sama apa. Boleh, tapi dibuat banyak tuh ada nggak kayak gitu? Itu
Nanti selesai yang selesai dikumpulin ya. Oke. Ibu itu 1 sampai 10 deh. Ya. Biar kalian ada batasnya gitu untuk selesainya guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, mulai selesai habis. Kumpulin, kumpul. Tunggu ya, satu-satu dari baris belakang. Ini udah tulis nama semua ya. Lagi ada oke. Dari baris kedua. Udah. Apa ya? Udah, gampang. Udah bagus sih, udah bagus deh. Udah tulis nama. Ya, tulis nama dulu ya. Udah semuanya tulis nama. Ya, Pak. Kalian tahu semua. Jangan gitu dong. Ini file penting. Ya. Oke, terima kasih ya anak-anak karena udah menghias gambar-gambar baju LKS yang diberikan. Nah, dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau nggak kasih rangkuman dapat apa hari ini pembelajarannya? Hari ini kita belajar apa aja sih? Seragam hias. Tuh, seragam hias. Jenis seragam hias. Tuh. Untuk sekolah. Betul. Apalagi yang belakang tadi kita belajar apa aja? Seragam hias. Lalu apa aja? Apa lagi? Betul. Nah, dari situ ada nggak yang masih kalian bingung? Kenapa? Kan tadi lagi praktek. Oke. Ada nggak yang masih kalian bingungin? Oh ya, sebelum itu ibu kembalikan dulu ya untuk meja pembelajaran karena udah selesai. Boleh? Ibu ingin ambil ya. Iya ada. Boleh? Makasih. Iya. Boleh? Ayo. Makasih. Nah, dari yang tadi kita pelajarin, ada nggak yang masih dibingungin terkait seragam hias? Udah? Apa kamu mau tanya? Ada? Udah cukup bisa dipahami? Oke. Jadi kalau misalkan nanti kalian belajar terkait motif-motif itu kalian udah tahu ya ini motif apa gitu, udah tahu? Nah, oke. Karena kalian juga sudah paham terkait jenis seragam pola, itu berarti kalian sudah paham pelajaran hari ini. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwa ragam hias itu termasuk ciri khas dari Indonesia. Boleh fokus dulu ke depan. Yang lagi berkegiatan boleh berdiri dulu. Kita fokus di depan. Oke. Ini yang lagi duduk apa? Sakit? Enggak. Aman. Nah, kira-kira ya, pokoknya ragam hias itu merupakan budaya Indonesia yang masih perlu kita lestarikan. Oke, kita jangan sampai lupa sama keanekaragaman Indonesia. Kalau misalkan Indonesia ini nggak beragam, menurut kalian gimana? Pasti kayak monoton kan, nggak ada yang unik dari satu negara kalau nggak beragam gitu. Nah, itulah fungsinya kita punya ragam-ragam di Indonesia, termasuk ragam hias. Oke? Untuk pembelajaran hari ini udah cukup semuanya, nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, pembelajaran hari ini kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang boleh dirapikan kembali barisannya seperti yang awal, digeser kembali bentukan semula, lalu digeser mejanya, kursinya.